Halo teman-teman, perkenalkan saya dari kelompok sosiologi mau menyampaikan materi dari bab 3. Materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Hirdina Zahra, nomor absen saya 15. Perkenalkan, nama saya Angga Bekti Darmawan dari kelas 10 E11. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatona Solekah, nama absen 6. Saya Farel Fitriana Tania Penjara, absen 12. Nama saya Ira Wahidupwana dari kelas 10 E11, nomor absen 16. Saya Irfan Zigra Ansarullah, absen 17. Saya di sini akan mempresentasikan materi sosiologi bab 3 tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat. A. Perbedaan sosial, perbedaan individu, dan perbedaan antar kelompok. Struktur sosial. George Homan mengaitkan struktur sosial dengan perilaku sosial elementer dalam kehidupan sehari-hari. Talcott Parsons berpendapat bahwa struktur sosial adalah keterkaitan antar manusia. Surjono Sukanto melihat struktur sosial sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan sosial. Diferensiasi sosial. Diferensiasi berdasarkan ras menunjuk pada banyaknya ras yang ada di dunia ini. Stratifikasi sosial. Kelas-kelas sosial dan wujud stratifikasi sosial adalah segi ekonomi, segi sosial, dan segi politik. B. Multidimensi identitas dalam diri subjek individual maupun kelompok. Identitas seseorang harus didukung dengan perilaku yang menjadi ciri dari identitasnya. Contoh, seorang prajurit dengan gagah dan berani berperang di medan pertempuran. C. Heterogenitas dalam kehidupan bermasyarakat. Gejala-gejala sosial akibat heterogenitas pekerjaan. Contoh, peradaban semakin berkembang baik di kota maupun di desa. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ditunjang oleh kemajuan transportasi dan komunikasi yang menyebabkan semakin beragam jenis pekerjaan yang ada di masyarakat. Gejala-gejala sosial akibat heterogenitas jenis kelamin. Pada awal abad 20, pekerjaan-pekerjaan seperti desainer, juru masak, dan yang lainnya mulai digeluti atau dilakukan oleh kaum laki-laki. Yang dahulunya, pekerjaan-pekerjaan tersebut sangatlah identik sebagai pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Hal tersebut juga berlaku dengan pekerjaan-pekerjaan yang dahulunya identik dengan laki-laki, seperti pilot, dokter, peneliti, kepala-kepala lembaga legislatif, yudikatif, ataupun eksekutif. Sekarang banyak sekali diperankan oleh kaum-kaum perempuan. Pada masyarakat modern seperti sekarang, keanekaragaman suku, ras, dan budaya merupakan suatu keniscayaan yang hal tersebut disebabkan oleh kemajuan informasi, komunikasi, dan transportasi. Oleh karena itu, diperlukannya rasa penghargaan atau penghormatan terhadap suatu keanekaragaman atau heterogenitas sosial. Karena jika tidak adanya rasa penghormatan atau penghargaan, maka masyarakat akan menganggap sesuatu yang berbeda itu merupakan sebuah ancaman dan akan menimbulkan konflik di antara mereka. E. Nilai dan norma sosial. Apa itu nilai sosial? Nilai sosial adalah suatu konsep abstrak yang ada di masyarakat tentang baik atau buruk, benar atau salah. Ada lima ciri nilai sosial. Yang pertama, nilai sosial merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Yang kedua, nilai sosial disebarkan antar sesama warga masyarakat, bukan bawaan individu sejak lahir. Dan yang ketiga, nilai sosial terbentuk dari sosialisasi atau proses belajar. Yang keempat, nilai sosial merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan sosial manusia. Dan yang kelima, nilai sosial dapat mempengaruhi perkembangan diri Dari seseorang. selanjutnya adalah nilai sosial. Jadi nilai sosial adalah suatu nilai yang dianut oleh warga masyarakat, nilai yang dianggap buruk dan nilai yang dianggap baik oleh warga. Next, fungsi nilai sosial. 1. Dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk
untuk menetapkan harga sosial dalam suatu kelompok. 2. Mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. 3. Penuntut terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial. 4. Alat solidaritas di kalangan kelompok masyarakat. 5. Alat pengawas kontrol perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar orang mau berperilaku sesuai dengan sistem nilai. Lalu ada pembagian nilai sosial. Nilai sosial dibagi menjadi 3, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. 1. Nilai material. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Misalnya ada pakaian, makanan, air, dan lain sebagainya. 2. Nilai vital. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melakukan suatu kegiatan dan aktivitas. Misalnya adalah buku dan alat tulis untuk belajar, dan komputer untuk sekretaris, dan contoh-contoh lainnya. 3. Adalah nilai kerohanian. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani atau batin manusia. Nilai kerohanian terbagi menjadi nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan moral, dan nilai religius. Nilai kebenaran itu bersumber pada akal sehat manusia. 2. Nilai keindahan yang bersumber pada rasa keindahan atau estetis, misalnya paku, lukisan, ukiran. 3. Nilai kebaikan atau moral. Nah, nilai ini bersumber pada kodrat manusia. Seperti contohnya adalah kehendak dan kemauan. Contohnya adalah menolong orang yang sedang dalam musibah. Akhir adalah nilai religius. Nilai religius bersumber pada keyakinan atau kepercayaan masing-masing manusia. Dan nilai religius merupakan nilai yang tertinggi dan mutlak. Jadi materi selanjutnya adalah norma sosial. Oke, lanjut ke bagian ada tingkatan norma. Di norma adalah suatu aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Jadi ada 4 tingkatan norma yang terdiri dari cara atau usage, kebiasaan atau folkways, tata kelakuan atau mores, dan adat istiadat atau custom. Oke, mari kita bahas satu persatu. Satu adalah cara. Cara atau usage adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu di dalam kelompok masyarakat, tetapi tidak secara terus-menerus, dan sanksi yang diberikan hanya berupa celaan, ya. Selain itu, norma ini juga memiliki kekuatan yang lemah dibandingkan norma yang lain. Next, kebiasaan atau folkways. Kebiasaan atau folkways adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan secara terus-menerus. Hal ini juga menunjukkan bahwa seseorang tersebut memang menyukai perbuatan tersebut. Untuk sanksi terhadap norma ini hanya berupa mungkin digunjingkan atau berupa teguran maupun sindiran. Contoh norma kebiasaan atau fokus ini adalah berpamitan kepada orang tua sebelum keluar rumah, memberikan salam kepada orang yang dikenal, dan contoh-contoh lainnya. Next, 3. Tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan atau mores berisi kebiasaan-kebiasaan yang diterima oleh sekelompok masyarakat menjadi suatu patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Dan di dalamnya juga sudah terdapat sebuah pengawasan, dan jika telah melanggar peraturan tersebut maka akan dikenakan sanksi. Contohnya adalah seorang murid atau siswa yang melanggar salah satu tata tertib di sekolah, dan dia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang ia lakukan berdasarkan tata tertib yang berlaku di sekolah. 4. Adat istiadat atau customs. Adat istiadat atau customs berisi tata kelakuan yang semakin kuat yang mencerminkan pola kelakuan masyarakat yang mengikat seluruh anggotanya. Jika ada salah satu warga yang ternyata melanggar adat istiadat yang berlaku, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan adat istiadat di wilayah tersebut. Next, lanjut ke materi klasifikasi norma. Norma diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. 1. Norma agama. Norma agama adalah pedoman hidup bagi manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isi dari norma ini adalah berupa ajaran, perintah, maupun larangan. Sanksi bagi orang yang melanggar norma agama adalah akan mendapatkan balasan di akhirat kelak.
Contoh norma agama yaitu rajin sembahyang kepada Tuhan, tidak berbohong, tidak mencuri, dan perilaku-perilaku yang lain yang tertera di dalam kitab suci masing-masing agama. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah pedoman hidup yang berasal dari hati sanubari manusia. Adanya norma kesusilaan, hal ini mendorong seseorang untuk melakukan hal baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Bagi seseorang yang melanggar norma kesusilaan, sanksi yang ia dapatkan berupa penyesalan dalam diri, dicemooh, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Contoh norma kesusilaan antara lain selalu berkata jujur, bersikap ramah bertetangga, menolong orang yang sedang dalam kesulitan, dan contoh-contoh yang lain. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan didasari oleh beberapa hal, yaitu kepatutan, kebiasaan, dan kepantasan yang berlaku di dalam masyarakat. Norma kesopanan berasal dari pergaulan manusia yang bersumber dari kebiasaan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Dengan adanya norma kesopanan akan mendorong seseorang untuk berbuat baik meskipun terkadang tidak berasal dari hati nurani, tetapi hanya sekedar untuk menghargai orang lain dalam pergaulan setiap hari. Sanksi jika melanggar norma ini adalah dicela oleh masyarakat karena sumber norma ini berasal dari kesadaran masyarakat itu sendiri yang bersangkutan. Contoh norma kesopanan adalah berbicara dengan sopan kepada orang yang lebih tua, menundukkan badan pada saat berjalan di depan orang yang lebih tua, dan contoh-contoh yang lainnya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan norma yang bersumber dari pemerintah dan diatur di dalam undang-undang. Sifat norma hukum ini adalah memaksa untuk melindungi kepentingan dalam pergaulan sehari-hari. Selain itu, norma hukum juga sebagai pelengkap norma-norma yang lain dengan sanksi yang lebih tegas dan nyata. Contoh pelaksanaan norma hukum adalah hukuman penjara bagi seorang koruptor, hukuman denda untuk orang yang telat membayar pajak, dan contoh-contoh lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Lanjut pada subbab materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Hakikat sosialisasi. Pada hakikatnya, sosialisasi adalah bentuk interaksi antar manusia yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Selama manusia masih berinteraksi, sosialisasi tetap akan masih berlangsung. Contohnya adalah masa orientasi siswa. Nah, masa orientasi ini berguna untuk mensosialisasikan nilai, aturan, dan kebiasaan-kebiasaan baru di sekolah kepada siswa-siswa. Proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian. 1. Lingkungan fisik. Ketekunan, ambisi, kejujuran, dan kecenderungan berperilaku menyimpang adalah beberapa ciri dari hasil pengaruh lingkungan fisik dari suatu individu. 2. Warisan biologis. Faktor keturunan memberi pengaruh penting dalam pembentukan kepribadian suatu individu, walau tidak semuanya berpengaruh. Contohnya, bentuk rambut, kepandaian, postur tubuh, dan yang lain-lain. 3. Kebudayaan. Kebudayaan menjadi salah satu faktor dalam pembentukan kepribadian seseorang. Kebudayaan ini memberi pengaruh melalui proses kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga nantinya suatu individu akan mengalami perkembangan terhadap kepribadian tertentu. 4. Pengalaman kelompok. Dalam suatu kelompok tidak mungkin memiliki budaya dan ukuran moral yang sama. Nah, yang terakhir adalah pengalaman unik. Tak seorang individu pun mengalami pengalaman yang sama persis, walaupun dibesarkan dalam suatu lingkungan yang sama. Contohnya, seorang kakak beradik. Pada saat kakak lahir, ia akan diberikan kasih sayang yang lebih oleh kedua orang tuanya karena ia adalah anak pertama yang sangat dinanti-nanti. Dan pada saat adik lahir, kasih sayangnya itu pun pastinya akan berpindah kepada adiknya. Nah, yang dialami oleh kakak ini yang dinamakan pengalaman unik. Agen-agen sosialisasi terdiri dari 4 macam. 1. Keluarga. Pada masa awal mula kehidupan, agen sosialisasi hanya terdiri dari orang tua dan saudara kandung. Namun bagi masyarakat yang mengenal luas istilah keluarga, agen sosialisasi terdiri atas paman, bibi, kakek, dan nenek. 2. Kelompok sebaya.
Saat anak mulai berkembang, dapat berjalan, dapat berbicara, mereka biasanya akan berinteraksi dengan teman sebayanya yang biasanya berasal dari keluarga lain. 3. Sekolah. Di sekolah, biasanya seorang anak akan mempelajari hal-hal baru yang belum pernah diajarkan oleh keluarga ataupun teman sebayanya. 4. Media massa. Media massa terdiri dari media cetak, yaitu film, radio, kaset, CD, dan internet. Media massa merupakan bentuk komunikasi dan rekreasi yang dapat menjangkau banyak orang. Penyimpangan sosial. Menurut teori Karl Marx yang disebut dengan teori konflik, perilaku menyimpang merupakan perilaku yang didefinisikan atau dibentuk oleh pihak yang berkuasa untuk kepentingan mereka sendiri. Sedangkan menurut Emil Durkheim, keseragaman semua anggota masyarakat tidak dimungkinkan. Setiap individu berbeda satu sama lain karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor keturunan, lingkungan fisik, serta lingkungan sosial. Sifat-sifat perilaku menyimpang dibagi menjadi 2 macam, yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Penyimpangan positif adalah perilaku menyimpang yang berdampak positif pada sistem sosial karena terdapat unsur inovasi, kreativitas, dan memperkaya alternatif. Sedangkan penyimpangan negatif, pelaku bertindak mengikuti nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk, serta mengganggu sistem sosial. Macam-macam perilaku menyimpang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tindak kejahatan atau kriminal, kedua, penyimpangan seksual, yang ketiga, pemakaian dan pengedaran obat terlarang, yang keempat, pemakaian dalam bentuk gaya hidup. Pengendalian sosial. Cara pengendalian sosial dibagi menjadi 4 tahapan. Cara pengendalian sosial pertama dapat dilakukan dengan cara institusi dan melalui non-institusi. Institusi seperti lembaga pendidikan, hukum, politik, ekonomi, dan keluarga. Cara pengendalian melalui non-institusi seperti individu atau kelompok massa yang tidak. Cara pengendalian sosial 2 dapat dilakukan dengan cara yang pertama, cara pengendalian dilakukan dengan mengajak orang menaati aturan dengan menggunakan bahasa lisan. Cara pengendalian melalui simbolik dilakukan dengan tulisan spanduk dan iklan layanan masyarakat. Cara pengendalian melalui kekerasan. Hal ini lebih menekankan pada tindakan atau ancaman yang menggunakan kekuatan fisik. Cara pengendalian sosial 3. Yang pertama, cara pengendalian melalui imbalan. Cara pengendalian melalui hukuman. Cara ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Materi selanjutnya adalah cara pengendalian sosial. Ada berbagai cara pengendalian sosial yang dilakukan masyarakat. Rojak pernah berpendapat bahwa pengendalian sosial dapat dilakukan melalui institusi atau non-institusi, secara lisan, simbolik, atau melalui kekerasan menggunakan hukuman atau imbalan, dan secara formal atau informal. Cara pengendalian melalui non-institusi adalah cara pengendalian di luar institusi sosial yang ada, seperti oleh individu atau kelompok massa yang tidak saling mengenal. Cara pengendalian ini seringkali menggunakan kekerasan dan sifatnya tidak resmi. Contohnya, sekelompok massa melakukan pembakaran terhadap orang yang disangka pelaku pencopetan di sebuah terminal. Selanjutnya adalah pengendalian secara lisan, simbolik, dan kekerasan. Cara pengendalian melalui lisan dan simbolik sering juga disebut cara pengendalian sosial persuasif. Cara ini menekankan pada usaha untuk mengajak dan membimbing anggota masyarakat agar dapat bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Pengendalian sosial secara lisan dilakukan dengan mengajak orang menaati aturan dengan berbicara langsung dengan bahasa lisan atau verbal. Sementara pengendalian sosial secara simbolik dapat dilakukan antara lain melalui tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat. Yang terakhir adalah cara pengendalian sosial formal dan informal. Cara pengendalian formal menurut Harton dan Hahn adalah cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi yang juga memiliki peraturan-peraturan resmi, seperti perusahaan, perkumpulan serikat kerja, atau lembaga peradilan. Peraturan-peraturan yang dihasilkan lembaga-lembaga ini umumnya tertulis dan sudah distandarisasi.
Contoh, sebuah perusahaan sudah membuat aturan mengenai kenaikan pangkat, gaji, atau cuti beserta sanksi-sanksinya. Cara pengendalian informal adalah cara pengendalian sosial yang dilakukan oleh kelompok yang kecil, akrab, bersifat tidak resmi, dan tidak mempunyai aturan-aturan resmi yang tertulis. Contohnya, aturan-aturan dari kebiasaan yang ada dalam sebuah keluarga atau kelompok bermain. Cara pengendalian dalam kelompok-kelompok ini cenderung spontan atau tidak direncanakan. Materi selanjutnya adalah peran lembaga formal dan informal dalam pengendalian sosial. Yang pertama ada polisi. Polisi sebagai aparat negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban serta mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban. Peran polisi bukan hanya menangkap, menyidik, dan menyerahkan pelaku tindak pidana ke instansi hukum. Polisi juga berperan dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orang yang berperilaku menyimpang dari hukum serta kepada seluruh masyarakat. Yang kedua ada pengadilan. Pengadilan merupakan alat pengadilan sosial agar seseorang berhati-hati dalam bertingkah laku sehingga tidak menyimpang yang menyeretnya ke pengadilan. Pengadilan akan memberi sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti bersalah. Ia dihukum berupa denda, kurungan, atau penjara. Berat ringannya hukuman tergantung dari kesalahan yang diperbuat oleh si pelaku. Selanjutnya ada tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh atau wibawa sehingga ia dihormati dan disegani masyarakat. Hal yang diharapkan muncul dari tokoh masyarakat adalah keteladanan, bimbingan, nasihat, dan petunjuk kepada anggota kelompoknya, serta dapat menyelesaikan konflik sesuai kesepakatan bersama. Tokoh masyarakat dapat bersifat formal dan informal. Tokoh masyarakat formal diangkat dan dipilih oleh lembaga negara dan bersifat struktural. Contohnya presiden, ketua DPR MPR, dirjen bupati, atau lurah. Tokoh masyarakat informal merupakan tokoh yang diakui dan diterima oleh masyarakat karena orang tersebut dipandang pantas menjadi pemimpin dan panutan yang disegani. Contohnya pimpinan agama, pimpinan masyarakat, dan ketua adat. Dan terakhir ada media massa. Media massa sebagai pengendalian sosial berperan sebagai kontrol sosial sebagaimana halnya mahasiswa. Pengendalian sosial yang dilakukan media massa adalah pemberian informasi atau sosialisasi kepada masyarakat luas, pendidikan kepada masyarakat, kontrol sosial dalam pengawasan terhadap perilaku masyarakat dan penguasa, pembentukan opini publik untuk memengaruhi sikap dan opini masyarakat tentang isu tertentu.